Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pelajaran yang telah saya terima selama ini. Di mana di sini ada piutangnya. Kita membahas tentang piutang. Dan di sini piutang ini ada piutang usaha dan catatan penerimaannya. Di mana piutang usaha ini janji lisan pembeli untuk membayar barang dan jasa yang dijual. Catatan penerimaan janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan. Lanjut, piutang dagang atau account receive digunakan saat menjual barang atau jasa dengan kredit dan biasanya diperkirakan dapat ditagih dalam waktu yang singkat. Dan ini adalah piutang non usaha. Ada banyak ya, dari nomor 1 sampai 6 ya, dan juga nomor 6 ini ada tuntutan terhadap dari perusahaan akuntansi untuk korban jiwa yang diderita dan terdakwa di dalam gugatan sampai pelanggan untuk barang yang dapat dikembalikan seperti peti, kontainer dan lain-lain. Lanjut, di sini ada pengakuan piutang, di mana diskon perdagangan itu adalah potongan dari daftar harga tidak diakui dalam catatan akuntansi. Pelanggan ditagih setelah dikurangi diskon. Ini adalah diskon perdagangan. Sedangkan diskon tunai ya bujukan untuk pembayaran cepat, metode kotor versus metode bersih. Dan ini ada contoh ya. Di sini saya menggunakan metode kotor ya. Metode kotor jurnalnya seperti ini ya, dari kasus soal ini ya. Terus contoh yang kedua, saya menggunakan mencatat penjualan ini menggunakan metode neto ya. Jadi jurnalnya seperti ini ya, seperti yang telah saya buat ini ya. Lanjut, ini contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga saya menggunakan metode bersih ya, dan jurnalnya seperti ini ya, seperti yang telah saya buat ini. Lanjut, metode akuntansi untuk piutang tak tertagih. Ada penghapusan langsung ya, penghapusan langsung seperti ini, dan metode tunjangan seperti ini ya. Dimana kerugian ini diperkirakan untuk persentase penjualan, piutang dan inverse. Ini masyarakat ya, salah ketik ya. Ketika piutang tak tertagih jumlahnya material. Lanjut, ini ada metode percandangannya. Dimana metode percandangan ini seperti ini ya, yang yang tidak metode ini konsisten dengan matching ininya ya, dan juga beban ada manajemen membuat estimasi setiap tahunnya berapa bagian piutang yang tidak dapat tertagih. Jadi metode pencadangan ini ya cuman suatu perkiraannya, belum tentu nyata ya. Dan ini ada pendekatan persentasenya ya, dimana penjualan persentase berdasarkan pengalaman masa lalu dan mengantisipasi kebijakan kredit. Yang kedua, mencapai pencocokan biaya yang tepat dengan pendapatan. Dan yang terakhir, saldo yang ada di akun tunjangan tidak diperhitungkan. Lanjut, contohnya seperti ini ya. Dimana dalam soal ini kita disuruh gitu kan buat jurnal untuk mencatat piutang tak tertagih ini ya, dengan 1% dari penjualan bersih dan 5% dari piutang usaha. Mari kita lihat jawabannya seperti ini ya. Ini adalah 1% dari penjualan bersih tadi ya, dan 5% dari piutang usaha. Jadi jurnalnya seperti ini, cara perhitungannya seperti ini ya. Lanjut, ini ada metode penghapusan langsung juga ya. Metode penghapusan langsung ini ya tidak konsisten juga ya, dan piutang yang terbukti tak dapat tertagih dan dihapus tahun tersebut menjadi tak berharga. Yang terakhir, beban piutang tak tertagih di debit dan piutang dagang di kredit setiap transaksi penghapusan. Contohnya seperti ini ya. Untuk menghapus piutang tak tertagih ya, misalnya kasusnya seperti ini ya, dia ini tidak dapat membayar utangnya ya, maka piutangnya ya, maka
eh, dibuat jurnal seperti ini ya. Terus ternyata pada 1 Desember ini ya, Warni ini tadi ya, Warni ini memberikan piutang yang telah dihapus tanggal 20 Mei ya, yang ini tadi ya, kasus ini yang sudah dihapus ya, ternyata dia bisa melunasinya pada 1 Desember ya. Dia memberikan cek sebesar nilai piutangnya tadi ya, senilai 500 ini ya. Jadi dia memberikan cek 500 juga untuk pembayaran piutangnya. Maka jurnal yang pertama dibuat seperti ini, dan untuk mencatat pelunasan piutang pencatatan atas kas yang diterima dari pelunasan piutang tadi seperti ini ya. Jadi mereka menerima duit dan piutang dagangnya dikredit karena sudah dilunaskan. Jadi seperti ini cara jika ada kasus seperti ini. Dan juga ini adalah cara menghitung pencadangan ya, maksudnya piutang yang tidak dapat ditagih ya. Saya ambil contoh dari yang sudah saya download ya, dari Nelly ini ya, ini di atas dari tanggal 30 Juni 2001 ya. Jadi ini adalah piutang yang diperkirakan ya tidak dapat ditagih gitu kan. Ditengok dari umur jatuh temponya ini ya. Dimana di sini belum jatuh tempo ada segini nilainya, dan dari 30 hari segini. Maka karena perusahaan belum membuat persentase, belum membuat persen, maka di sini saya menghitungnya, saya buat persentase seperti ini ya. Saya buat persennya seperti ini. Yang pertama ya dibuat 2% ya, karena kemungkinan ya bisa dibayar gitu kan, karena belum jatuh tempo. Terus dari 0 sampai 30 hari maka saya kasih 5%, 31 sampai 90 hari saya kasih 20%, dan di atas 90 hari ya saya kasih 30%. Kenapa persennya berbeda-beda ya? Karena semakin lama umur piutang ini, maka kemungkinan besar piutang itu tidak dapat ditagih ya. Makanya saya buat persennya seperti ini, dan ini adalah jumlah totalnya ya. Untuk itu kita buat jurnalnya seperti ini. Jadi biaya utang buruk ya, yang maksudnya ya tidak bisa ditagih gitu kan, senilai segini ya, sesuai dengan jumlah ini ya. Dan penyisian biaya piutang tak tertagih di kredit. Jadi sekian pembelajaran yang telah saya terima selama pembelajaran ini. Kiranya kedepannya saya bisa lebih memahami lagi. Terima kasih.